Dalam segala keadaan selalu ku percaya Kau beserta, pergumulan tetap ada, Kau jawab. Ku percaya Kau harapan. Dalam segala keadaan Kau selalu, ku percaya Kau beserta, pergumulan tetap ada, Kau jawab. Ku percaya Kau harapan. Yesus, Yesus, Kau percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Mari kita akan nyanyikan pujian dari awal dan selamat di tempat kita masing-masing. Dalam segala keadaan Yesus Kau selalu, ku percaya Kau beserta, pergumulan tetap ada, Kau jawab. Ku percaya Kau harap. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Percaya selalu Kau jawab. Yesus, 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 aku percaya. Percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawab. Selalu, selalu Kau jawab. Selalu, selalu Kau jawab. Selalu malam hari ini, demikianlah setiap kerinduan kami ya Tuhan. Yesus, kami percaya bahwa Kaulah satu-satunya juru selamat kami. Di luar daripada Kristus kami akan binasa. Dan biarlah hati dan pikiran kami, jiwa dan muka, betul-betul sepenuhnya kami percaya total kepada Tuhan.
karena Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan. Engkau selalu menjawab setiap doa kami. Walaupun kadang-kadang kami ya Tuhan, seringkali kami mengabaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Seringkali kami mengecewakan Tuhan di dalam setiap aspek. Seringkali mementingkan diri kami dengan kemampuan dan keinginan kami sendiri. Sehingga kami berkata, nanti kami datang kepada Oh Tuhan, biarlah setiap kesadaran kami saat malam hari. Kami betul-betul datang kepadamu dan merendahkan diri, merendahkan hati untuk kami boleh memohon pertolongan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa agar kami boleh tetap layak di hadapan-Mu dan tidak menjadi penghambat kami untuk kami boleh bersekutu kepada Tuhan saat malam hari ini. Rapi kami Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami saat malam hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhir. Rapi setia hamba-Mu yang melayani dan juga kami yang senantiasa boleh diam di hadirat Tuhan saat malam hari ini lewat virtual Zoom saat malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam pujian keterangan bagi Tuhan malam hari ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kita, selalu baru setiap pagi. Maka untuk itu kita akan menaikkan keterangan bagi Tuhan saat malam hari. Tiada berkesudahan kasih setiamu baru amat hari berganti telah kulihat kasih-Mu tak pernah berhenti. Tiada berkesudahan kasih setiamu baru rahmat hari berganti telah kulihat kasih tak pernah berhenti. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita akan melanjutkan nyanyian dari awal sampai akhir. Kalau kita percaya Tuhan Yesus selalu baik dalam setiap kehidupan. Sudah kasih
Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan di dalam kirang saat malam hari ini, bahwasannya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun kadangkala kita mengatakan sepertinya Tuhan Yesus kurang baik, karena kadangkala di dalam setiap kehidupan kita selalu diperhadapkan berbagai macam problem, sehingga muncul di dalam hati kita mengatakan, wah, ini apakah ini betul seperti pujian ini yang kita naikkan atau hanya sekedar pujian? Apakah betul-betul sungguh amat baik, sangat baik, atau hanya sekedar baik? Nah, ini pujian ini mengingatkan kita bahwasannya Tuhan Yesus selalu baik. Baik atau buruk keadaan kita, Tuhan Yesus selalu baik. Sangat baik. Walaupun berbagai problem yang selalu diperhadapkan bagi kita, masalah, pergumulan, dan lain sebagainya, tetap Tuhan Yesus baik. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya saat malam hari ini. Ya, sebagai inti dari persekutuan doa kita saat malam hari ini, yaitu kebenaran firman Tuhan. Namun percaya kita saat malam hari ini, kita yang sudah hadir, kita sudah betul-betul mempersiapkan diri untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Untuk itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pujian untuk menyambut firman Tuhan saat malam hari ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihi, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, Kau hadir di sini, Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihi, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Buka hati, buka hati, turun Tuhan.
Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati, buka hati untuk Tuhan. Buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita dengarkan pujian dengan segenap hati dari Allah. Haleluya. Terus kawani di sini, Roh Kudus, kau mengasihiku, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, rindu Bapakku. Bukan hati untuk Tuhan, buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami Tuhan, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah Tuhan, jamalah kami, penuhi kami Tuhan dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Kapus Marta. Mari kita berdoa. Bapa kami bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat pada malam ini, ya Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana ada hingga sampai saat ini Tuhan, semua karena pertolongan dan berkat-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan lepas pribadi, hingga kami boleh bersama-sama pemuda-pemudi ini Tuhan boleh berkumpul di via Zoom pada malam hari ini Tuhan, untuk boleh melaksanakan kegiatan ibadah kami. Ya Tuhan, ampuni kami dari setiap kesalahan pelanggaran yang tidak berkenan ya Tuhan, atas segala kelalaian kami dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Ya Tuhan, saatnya Tuhan kami mau rindu kebenaran firman-Mu Tuhan. Mohon pimpinan penyertaan ya Bapa setiap hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami untuk boleh mendengarkan, boleh melakukan, bahkan menghidupi firman-Mu Tuhan yang dapat kami renungkan pada malam ini ya Bapa. Jauhkanlah dari segala gangguan Tuhan, setiap media kami pakai, laptop, HP, bahkan jaringan Tuhan. Kami serahkan di dalam kuasa-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami pada malam hari ini Tuhan boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Pujilah nama ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahoo. Salam Yahoo. Jadi saya rindu teman-teman yang masih kameranya tertutup, boleh dibuka ya supaya saya tahu apakah ada orangnya di tempat atau bagaimana. Saya juga pengen tahu karena dalam beberapa bulan ini saya kurang join karena ada kesibukan yang cukup luar biasa. Apakah ada teman-teman di tempat? Jangan-jangan nanti saya ngomong sendirian di sini. Oke, saya sapa sekali lagi, Shalom. Supaya lebih jelas, menatap suara saya tidak kedengaran. Mungkin hanya Bang Fai yang menyahut
teman-teman lain masih belum gitu. Salam. Shalom. Shalom. Oh, puji Shalom. Tuhan. Siap, mantap. Ya, terima kasih buat sapaannya dan juga sahutan yang luar biasa. Meskipun kamera kita pada masing-masing tertutup, mungkin karena jaringan, tapi kita maklumi saja. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur ya, Tuhan telah menolong kita sampai pada saat ini. eh, Tidak ada yang tidak bisa, atau tidak ada yang tidak kekurangan bagi kita. Jadi pada malam hari ini kita boleh bersama-sama eh, menikmati hadirat Tuhan, meskipun jumlah kita tidak sebanyak apa yang ini, tapi itu tidak menjadi halangan bagi kita. Bahkan satu orang saja kalau punya hati untuk memuliakan nama Tuhan, itu sangat berharga bagi Tuhan. Apalagi kita yang udah berapa orang yang sudah join, ya puji Tuhan, itu sangat benar-benar memuliakan nama Tuhan. Jadi untuk itu, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, mungkin sebagian ada teman-teman yang belum kenal saya, dan mungkin saya memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Gusman Bule, saya dari Nia Selatan. Sekarang stay di Jambi, di Kota Morobungo. Di sini ada pelayanan, ada sekolah dan juga pos PI. Ya, jadi saya anak dari 7 bersaudara, anak keempat. Jadi demikian perkenalan, mungkin perkenalan lain nanti kita kasih di waktu sesi bersaksi. Di untuk itu pada malam hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak saudara untuk boleh merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang uh, terdapat di dalam Kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Namun saya perlu sampaikan dulu bahwa hal yang perlu kita ketahui, setiap kita yang hadir pada malam hari ini adalah bukan secara kebetulan untuk boleh mengikuti ibadah secara online. Jadi waktu yang ada ketika kita sudah hadir dalam perkumpulan atau persekutuan, jadi ya tentunya tidak melakukan kegiatan apa-apa. Dalam arti kita menghadiri ibadah, ya satu-satunya mendamaikan hati kita dan juga benar-benar untuk boleh menghadiri ibadah. Jadi ya saya harap saudara semua bisa saling uh, saling memahami dan saling juga bertumbuh, saling mendorong dalam memuliakan nama Tuhan. Untuk itu pada malam hari ini hal yang menjadi pokok dasar dari renungan kita yang pertama adalah kita dapat melihat bahwa kesetiaan Tuhan sejak bangsa Israel itu dari tanah perbudakan. Tanah perbudakan ini dimaksud dari tanah Mesir. Jadi di tanah Mesir tersebut tentunya kita sudah sudah mengenal bahwa di mana bangsa Israel itu orang pilihan Tuhan, umat Tuhan dijajah atau diperbudak menjadi orang-orang yang dijadikan sebagai pembantu. Ya, bahkan bukan hanya sebatas pembantu, tetapi dilakukan dengan cara yang menyakitkan. Nah, apa yang perlu kita sampaikan di sini, apa yang perlu kita renungkan di sini bahwa ketika bangsa Israel pada saat itu mereka memiliki pergumulan dan juga sebuah kerinduan untuk boleh meminta atau memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Namun tanpa tanpa tersangka bahwa Tuhan itu telah melihat bahwa Tuhan itu sudah mengetahui seluruh jejak-jejak kehidupan mereka di tanah perbudakan. Namun respon kita sebagai umat Tuhan, sebagai
umat pilihan Tuhan, umat yang kudus di hadapan Tuhan. Tentunya kita juga melihat bahwa pada sejarah-sejarahnya sampai pada hakim-hakim selalu memberikan suatu arah, ya, di mana pertolongan Tuhan selalu mengarahkan ke jalan yang benar. Dia memberikan hal yang terbaik bagi kita, bagi setiap umatnya yang mau. Dia, kerinduan Tuhan di situ adalah hanya mau, hanya mengikuti. Tuhan tidak meminta segalanya. Dia hanya mau menjadi umat yang mau mengikuti apa yang Tuhan katakan bagi mereka. Tentunya saudara, kalau melihat sejarah-sejarah bangsa Israel ini sebagai umat kepilihan Tuhan ini, mereka mereka rupanya selalu berjalan dengan kemauan sendiri. Artinya bahwa mereka hanya ketika ada seseorang berkata, ini lakukan yang disampaikan oleh Tuhan dengan peraturan-peraturan hakim-hakim pada saat itu, mereka mengikuti tetapi tidak secara permanen. Apa artinya mengikuti? Apa artinya memperoleh pertolongan di hadapan Tuhan? Kalau ketika kita ingin segala sesuatu dicukupkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, tetapi ketika kita menikmati secara keseluruhan, kadang-kadang membuat hati kita, kadang-kadang membuat kita lupa akan apa yang Tuhan perbuat atas kita. Demikianlah orang-orang Israel pada saat itu dalam sejarah hakim-hakim di situ, ya, satu orang ada hakim-hakim untuk memimpin mereka di situ perlu ikuti. Jadi sifat-sifat bangsa Israel itu ya luar biasa lah, ya. Siapa yang tidak sakit hati di situ? Kita saja kalau melihat, ya, tentunya misalnya kalau kita melihat orang sekitar kita seperti itu, tentunya punya kekecewaan. Namun apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tetap setia menolong dan menerangi. Kalau melihat bahwa orang Israel pada saat itu, satu orang mengikuti suara hakim-hakim, setelah itu meninggal, setelah itu mati. Mereka tetap kembali pada jalan kehidupan yang mereka yang tidak berkenan di hadapan. Bangkit lagi hakim yang satu, mati itu, mereka lakukan lagi, bangkit lagi hakim yang lain, sampai seterusnya. Kalau kita dapat merenungkan hal seperti itu, apakah Tuhan tidak kecewa, tidak marah sama kita? Tentunya Tuhan sangat marah. Tentunya Tuhan kecewa. Tetapi hal yang demikian kita sadari bahwa pertolongan Tuhan yang luar biasa, sangat setia, sangat tulus menolong umat kepunyaannya. Bukan dalam arti ketika kita sudah dipilih oleh Allah, sudah digenggam oleh Allah, harus melakukan segala sesuatu dan juga hal yang kita tidak bisa harus bisa. Tetapi Tuhan tetap setia. Intinya dalam hal itu, Tuhan rindu supaya kita tetap mengikuti jalannya Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pada malam hari ini saya berikan sebagai dasar tema atau topik kita pada malam hari ini, yaitu penolong yang setia. Kita dapat melihat di dalam nats kitab Yohanes pasal 3 ayat 17 dengan firman Tuhan berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Jadi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, suatu kalimat yang perlu kita renungkan dari perkataan Yesus, ya, di ayat tersebut, yaitu dunia. Ya, kalau kita melihat arti dunia di bahasa secara umum atau di kamus besar bahasa Indonesia, yaitu dunia dapat disebut sebagai bumi. Ya,
dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya atau planet tempat kita hidup. Nah, oleh karena hidup ini yang perlu diselamatkan oleh Allah karena dasarnya bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah yang sangat mulia. Dan bahkan dikatakan segambar dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 dia katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambarnya Allah diciptakannya. Dia laki-laki, perempuan, diciptakan mereka. Jadi kita melihat bahwa sifat Allah itu tidak terbatas ya. Tidak hanya terkhusus pada laki-laki, tetapi pada ciptaan yang mulia, pada manusia. Dikhususkan bahwa kita ini diciptakan segambar dengan. Namun, apakah kita seperti Allah? Apakah kita seperti melakukan seperti yang dilakukan Allah? Karena kita manusia yang terbatas. Kenapa kita terbatas? Karena kita telah hilang kemuliaan Allah dalam pribadi kita. Apa yang membuat hidup kita atau kemuliaan Allah hilang dari kehidupan kita, pribadi kita, tubuh kita, itu karena suatu pelanggaran. Pelanggaran yang sangat dahsyat, yang hanya satu kali dilakukan, akan terlepas dari segala apa yang Tuhan mau. Karena supaya apa? Supaya manusia tidak terus berlaku jahat, supaya manusia tidak terus melakukan sesuai kemauan diri sendiri, tidak mengatur jalannya sendiri. Disitulah kita lihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang terus berjalan menurut kehendak Tuhan. Tentunya kita dapat melihat karya Allah, mesti mencermati ya hal-hal yang mengagumkan bagi Dia, bukan malah menjadi manusia suka-suka saja dalam arti mengatur diri sendiri, sama seperti yang dikatakan di dalam Amsal bahwa kita harus percaya, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertian sendiri, dengan maksud jalan sendiri tanpa menyadari akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersandar pada pengertian. Dia mencari maksud dengan sendiri tanpa menyadari apa yang telah dia terima, apa yang telah Tuhan dia. Namun bagi manusia karena sesuatu dia dikatakan terbatas, tetapi karena sesuatu yang telah membuat karakternya itu jauh dari hadapan, jauh dari apa yang Tuhan hendaki. Namun respon kita sebagai umat ciptaan Allah pada saat ini, ciptaan Tuhan pada saat ini adalah mari terus berjalan dengan kehendak Allah, kehendaknya Tuhan, dan apa yang Tuhan katakan kepada kita, itulah yang kita mau, itulah yang kita harus lakukan dengan diri sepenuh hati, dengan sukacita, dengan semangat, dan juga hal-hal yang mengagungkan nama Tuhan. Kemudian yang menjadi bagian dari hal tersebut, kita dapat juga melihat bahwa ya yang menjadi bagian dari hal tersebut, kita dapat katakan bahwa mengenal penolong yang sejati. Di situ ada di dalam Alkitab dikatakan bahwa di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, ya, apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Jadi keterbatasan seorang pemungut cukai ini tidak menjadi halangannya, tidak menjadi hambatannya untuk mengenal penolong yang setia, karena dia ingin memperoleh hidup yang kekal, ia ingin memperoleh keselamatan yang telah Tuhan nyatakan di dalam dunia. Ia mau supaya hidupnya
mengenal secara luar biasa di dalam Tuhan. Akhirnya apa yang dilakukan Cahyus atau pengut cukai? Dia berusaha, meskipun badannya pendek, tetapi dia berusaha mencari jalan mengenal Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak orang-orang yang mau hidup di dalam Tuhan. Tentunya kalau kita mencari kebenaran, banyak hal, ya memang mencari kebenaran sangat sangat sulit bagi kita ya. Melakukan kebenaran itu sangat sulit. Tetapi kalau kita terus mencari, dan mencari, Tuhan menerima kita. Tuhan sediakan jalan. Asalkan kita punya hati yang dikatakan mau mengikuti, mau dipimpin oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, mau lakukan seluruh apa yang Tuhan mau bagi kita. Apa yang telah terjadi di dalam seorang pemungut? Ia menerima suatu hal-hal yang luar biasa di dalam. Tuhan memberkati dia. Tuhan memberikan keselamatan kepadanya. Ia melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Ia sadar tentang kehidupan. Ia melakukan apa yang Tuhan mau. Apa respon? Dia katakan, di rumah ini terjadi kesalahan. Akhirnya Tuhan memberkati rumahnya, memberkati seluruh pekerjaannya, bahkan pergumulannya. Ia terus mau hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang menjadi bagian dari hal tersebut? Ia dapat mengenal penolong yang setia, yaitu Yesus Kristus, tanpa memandang keterbatasannya. Akhirnya ia menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Akhirnya ia mendapat suatu kehormatan yang luar biasa di hadapan. Apa kehormatan yang telah dia dapat? Yang mendapat bahwa Tuhan mau hadir di rumahnya. Tuhan mau bertamu, ya, sebagai tamu di rumah Cahyus pada saat itu. Akhirnya ia menerima dengan sukacita. Ia mendapat dengan sukacita yang luar biasa karena sesuatu keajaiban bahwa Tuhan menyatakan kebenaran atas orang-orang berdosa. Dia tidak memandang bahwa ketika kita sebagai orang berdosa, dengan halangan kita memuliakan nama Tuhan, Tuhan tidak memandang hal itu. Dia hanya memandang bahwa setiap kita yang mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan telah sediakan cara hal-hal yang luar biasa. Tuhan tetap setia menolong kita. Tuhan tetap setia memberikan jalan keluar bagi kita. Dia katakan bahwa Cahyus terjadi di rumah ini terjadi kesalahan. Sebelumnya bahwa yang menerima, yang melihat Cahyus di atas pohon, dia katakan, Cahyus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan terakhir ia mendapat berkat yang luar biasa, berkat keselamatan yang langsung datang daripada Tuhan. Jadi saudara aku dikasih di dalam Tuhan, bahwa kalau kita melihat mengenal penolong yang setia, penolong yang tulus dalam dunia ini, tentunya hanyalah kepada Tuhan. Tentunya hanyalah kepada Yesus yang selalu setia menyertai kita, yang selalu sedia menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Apa respon kita? Apa tanggapan kita? Apa yang kita lakukan? Mari kita terus prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari terus kita utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk terus mencari, mengejar, dan juga mencari apa yang kita mau hidup di dalam Tuhan. Tuhan sudah sedia menyertai kita. Jadi jangan khawatir bahwa kita sebagai orang berdosa, punya masalah, punya segala hal, saudara dikasih dalam Tuhan, ingat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong yang setia, yang selalu ada bagi kita, yang selalu sedia menolong menyertai kita kemanapun. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari tetap terus menjaga persekutuan di dalam Tuhan dan terus melakukan persekutuan di hadapan Tuhan.
Secara pribadi, saudara bisa rasakan secara pribadi kalau kita sebagai anak-anak yang mau hidup di dalam Tuhan, teruslah belajar, teruslah untuk boleh uh, mengakukan nama Tuhan. Mulai dari dalam diri kita. Mulailah untuk orang-orang lain. Karena kita adalah anak yang telah ditebus. Anak terang. Jadi biarlah terang-terang kita itu bercahaya bagi semua. Kemudian yang kedua dalam mendengar dan mengakukan namanya. Yohanes 3 ayat 14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggi. Sebuah pertanyaan untuk kita bahwa apa yang perlu kita tinggi? Apakah jabatan kita? Apakah sesuatu yang ada pada kita? Atau level yang saat ini kita sebagai orang-orang yang punya jabatan yang luar biasa, yang tinggi dari orang lain? Apa itu yang kita tinggikan? Tentu tidak. Yang kita tinggikan saat ini di dalam kehidupan kita adalah suatu berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Itulah yang kita tinggikan. Itulah nama itu yang perlu kita tingkati di hadapan. Dalam arti kita mengakukan nama Tuhan bagi setiap pribadi kita untuk terus menerus melakukan yang terbaik di hadapan. Karena Tuhan penolong yang setia. Karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu. Telah Tuhan memberikan kita kebaikan yang luar biasa yang tanpa kita sadari bahwa pertolongan yang luar biasa daripada Tuhan telah ada bagi kita. Itu yang perlu kita syukuri, bahwa hidup kita yang telah Tuhan berikan kepada kita bukan dengan jabatan, bukan dengan segala harta-harta atau segala kepunyaan yang ada pada kita. Yang perlu kita tinggikan bahwa kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaannya, pengorbanannya yang luar biasa telah memberikan kita hidup yang secara permanen, yang dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan, yang sudah percaya, yang sudah ditebus di dalam Tuhan, mengagukan, meninggikan hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita. Hidup, dia katakan bahwa keselamatan yang kekal di hadapan. Untuk itu saudara dikasih dalam Tuhan, hal yang terakhir yang dikatakan bahwa hal yang perlu kita tinggalkan lagi adalah nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang telah setia menyertai kita melalui di dalam iman kita. Ya, masuk di dalam iman kita. Mungkin saudara salah satu boleh baca ya di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1. Dibaca untuk kita iman ayat 5. Roma pasal 5 ayat 1. Ada yang sedia? Oke, mungkin darinya ya. Saya bacakan saja untuk kita. Roma 5 pasal 1, Roma 5 pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi hal yang perlu kita tinggikan bahwa iman yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita hidup di dalam dunia langsung beriman, langsung tahu mengenal segala sesuatu? Tidak. Tuhan telah memberikan kepada kita suatu terang yang ajaib, suatu kebenaran yang luar biasa. Itulah yang kita imani ketika Tuhan menolong kita, ketika Tuhan telah memberikan kita kebaikan, berkat yang luar biasa melalui iman yang kita tinggikan di hadapan. Nama Yesus yang kita tinggikan dengan iman kita yang telah kita lakukan pada saat ini, yang telah kita terima dari. Kemudian dikatakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20.
Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang kedua adalah hidup kita. Ya, saya udah katakan dari tadi bahwa hidup itu perlu kita tinggikan di dalam. Kenapa kita perlu kita tinggikan? Karena kita telah ada di dalam tubuhnya Kristus. Kristus telah diam di dalam kehidupan kita. Itulah yang kita tinggikan melalui cara kita, melalui hati dan pikiran kita untuk terus mengatakan dan mengagukan dan bahkan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kabar baik dan juga pertolongan kasih antara sesama kita pada siapa saja, dari diri kita, keluarga kita, dan juga dimanapun kita bertemu dengan orang. Itu yang perlu kita lakukan, bahwa dikatakan bahwa hidup dalam arti kita bukan lagi sendiri yang hidup, ya, tapi Kristus yang hidup di dalam diri, yang ada pada kita, yaitu melalui iman kita yang dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita dan hidup kita. Kemudian pelayanan di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara aku dikasih dalam Tuhan, di manakah kita melayani Tuhan? Tentunya bagi setiap orang banyak menganggap bahwa yang melayani Tuhan hanyalah pendeta, hanyalah para hamba Tuhan, hanyalah sebagai gembala dan orang-orang yang di luar sana. Tidak. Yang melayani Tuhan dalam arti pertama, ketika kita memiliki damai, ketika kita mengasihi sesama, ketika kita memberikan pola pikir bagi seseorang untuk ke jalan yang benar, melepaskan dari segala rancangan-rancangan yang jahat, dan segala hal-hal yang tidak baik, yang selalu memburukkan diri orang lain. Itulah yang perlu kita lakukan. Itulah yang perlu kita arahkan ke jalan yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang yang hidup di dalam Kristus. Karena kita telah hidup di dalam Kristus, kan juga Kristus telah hidup di dalam diri kita. Itulah yang perlu kita lakukan, bahwa sebagai pelayanan kita sebagai orang percaya, umat punya Tuhan dan orang yang beriman di hadapan Tuhan, melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan adalah mulai dari diri kita ketika kita memiliki persekutuan dan terus mendorong orang-orang sesama kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk terus membuka pola pikir dan juga menjadi teladan bagi semua orang, menjadi berkat bagi semua orang. Bukan dalam arti menjadi berkat hanya ketika kita memiliki materi, mempunyai segala sesuatu, tidak, tapi dengan doa, iman kita, dan juga melalui perkataan kita itu sudah menjadi berkat bagi semua orang, memberkati mereka dan juga memberikan pencerahan bagi mereka, orang-orang yang butuh pendapat yang dikatakan untuk memperoleh keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan mereka. Terlebih di dalam keluarga kita, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, perlu kita terus menjaga keharmonisan keluarga, menjaga komunikasi dengan baik bagi keluarga kita. Jika keluarga kita memiliki banyak hal masalah, banyak tantangan lain, meskipun di dalam diri kita tidak ada, tapi keluarga kita memiliki masalah, mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dan menjadi pencerah. Kemudian dikatakan menjadi pelaku firman. Dikatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian,
kamu menipu diri sendiri. Saudara dikasih dalam kenapa Tuhan berkata, kenapa Paulus dikatakan bahwa kita menjadi pelaku firman. Dalam arti kita mendengarkan firman Tuhan itu kita harus melakukan, menjadi pelaku firman. Ketika kita berbicara kepada orang itu, ketika kita mengarahkan orang itu ke jalan yang baik, kita harus katakan dengan firman Tuhan. Itulah yang menjadi bagian kita, bahwa kita seorang yang percaya, beriman di dalam Tuhan, yang mengenal penolong yang setia, harus menjadi pelaku firman, harus menuruti sesuai dengan firman. Kita harus memberikan penjelasan yang luas melalui firman. Itulah yang dikatakan bahwa kita sebagai orang yang percaya untuk menjadi pelaku firman Tuhan di dalam diri kita dan untuk orang-orang semua. Yang terakhir adalah terus menjaga hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita damaikan diri kita untuk boleh terus hidup di dalam kebenaran yang dikatakan Tuhan dan hidup terus di dalam penyertaan daripada Tuhan. Apa yang kita andalkan dalam diri kita, saudara Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, tentunya banyak hal yang membuat kita kecewa. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, saudaraku, ingat bahwa ketika Abraham diuji oleh Tuhan, kesetiaannya diuji oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Apakah dia memiliki memiliki kekhawatiran atau kecemasan? Tentu tidak. Ia melakukan dengan sukacita. Tetapi yang terjadi, karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, Tuhan menyediakan yang layak dikorbankan, yang perlu dipersembahkan, yang mengagukan nama Tuhan. Jadi biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya, biarlah kita sebagai bapak seperti bapak rohani kita sebagai Abraham dikatakan, bapak yang beriman, kita juga hidup sebagai orang yang beriman untuk terus melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Lakukan dengan sukacita, semangat, dan jangan pernah ada kata saya khawatir, saya takut kalau tidak sesuai dengan keinginan saya. Saudara aku dikatakan dalam Tuhan, mari terus beriman dan biarlah iman kita terus bertumbuh dan tetap taat di hadapan. Dan yang menjadi kesimpulannya untuk kita yaitu pertama, jangan biarkan keterbatasan terhambat oleh hidup di dalam Tuhan. Akan tetapi, marilah kita seperti seseorang pemungut cukai, yakni Zakheus, mengenal penolong yang setia dari Allah dengan sukacita sampai ia memperoleh keselamatan yang telah Tuhan lakukan. Kemudian kita perlu mencari kebenaran. Kita cari kebenaran, bukan masalah. Kita mengarahkan orang ke jalan yang benar, bukan malah jangan sampai kita dalam hal-hal yang tidak baik. Tapi kita mencari kebenaran dan juga untuk menolong orang-orang untuk mengarahkan ke jalan yang benar. Lebih baik, saudara, kita direndahkan daripada kita diperlakukan dengan tidak adil daripada sebaliknya yang sama. Demi mengakukan nama Tuhan yang selalu senantiasa menjadi penolong yang setia bagi kita. Dan mari terus mengasihi Tuhan dan juga diri kita dan sesama sampai kita dapat menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada kita. Jadi firman ini, saudara, biarlah kita sebagai orang-orang yang terus hidup dalam Tuhan dan yang mengenal penolong-penolong yang setia dan yang telah menolong, yang telah mengenal penyertaan daripada Tuhan dan yang telah hidup di dalam Tuhan, terus menjaga apa yang telah Tuhan nantikan bagi kita, apa yang telah Tuhan rindu di dalam diri kita, itu untuk menggenapi namanya. Penolong yang setia kita harus jaga melalui diri kita, melalui perilaku kita dan perbuatan kita yang menyenangkan
Mari terus taat dan beriman di hadapan Tuhan. Karena penolong kita adalah penolong yang setia dari dulu sampai sekarang. Tuhan selalu setia menolong kita dan memberikan kita keselamatan yang kekal. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Biarlah firman ini boleh teman saudara direnungkan secara pribadi, dan minta maaf jika ada banyak kesalahan dan kelalaian dalam yang kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Kami boleh mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan topi yang telah kami bahas ya Tuhan, yang telah kami renungkan ya Tuhan sebagai dasar firman yang telah Engkau sampaikan bagi kami Tuhan, yaitu untuk mengenal lebih dalam, hidup di dalam penolong yang setia Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah menyertai kami, yang telah memberikan kami hidup yang kekal, hidup yang baik di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama ya Tuhan, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan terus hidup di dalam iman, memiliki iman yang bertumbuh dan yang uh, baik di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau berkati setiap kami yang boleh hadir pada malam ini Tuhan, setiap firman-Mu yang boleh kami baca, boleh kami renungkan menjadi perisai bagi kami ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan kami berikut ini, biarlah penolong daripada Engkau ya Bapa terus menyertai bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Suara saya jelas di sana? Halo, halo, teman-teman. Apakah suara saya jelas? Suara kecil abang, kecil, terlalu kecil. Apakah suara saya jelas di sana? Ya, jelas. Ya. Puji syukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kak Gusman malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Gusman sudah sharingkan firman Tuhan saat malam hari ini. Kita diberkati, dan saya percaya kita di tempat kita masing-masing, walaupun mungkin kita sedang dalam keadaan kesibukan saat ini, tapi paling tidak kita sudah mendengarkan, dan selebihnya biarlah Roh Allah dan Roh Kudus yang senantiasa menerangkan firman yang boleh kita dengar saat malam hari, di mana kita diingatkan bahwa penolong yang setia satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah mengecewakan kita, yang tidak pernah melalai dalam setiap janjinya dalam setiap kehidupan. Nah, untuk itu teman-teman, kita masuk di dalam doa syafaat, dan sekaligus juga nanti saya langsung menutupnya untuk renungan saat malam hari ini. Bagi teman-teman yang punya pergumulan untuk bisa kita doakan saat malam hari ini, silakan bisa disampaikan sekarang. Tidak ada? Halo dari saya Bang. Halo Bang. Ya. Ya, dari saya ya tolong didoakan Bang. Saya di tempat ini ya untuk boleh melayani dengan baik dengan segala keterbatasan, juga pergumulan ke depan inilah ya semoga kerinduan ini boleh Tuhan kabulkan ya. Pergumulan saya ini ke depannya atau di waktu yang tepat saya mau melanjutkan S2. Jadi tolong didoakan karena ya puji Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan telah mengambil ijazah dari kampus. Ya, itu ya hal yang saya syukuri. Jadi kalau saya memiliki kerinduan ke depannya, saya minta tolong supaya didoakan terus dan dijadikan sebagai pergumulan.
Baik, Kak Usman. Yang lain ada? Karena langsung begitu selesai nanti pujian, kita langsung doa. Pada kesempatan itu. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita langsung saja, teman-teman. Mari kita duduk dalam doa. Jangan juga lupa, saya juga minta dukungan doa dari teman-teman supaya saya tetap kuat menjalani proses dalam setiap tugas dan pelayanan. Bahkan dalam keluarga kecil kami ya saat ini, supaya semuanya baik-baik saja dan mampu menjalani kehidupan keluarga ini walaupun jarak jauh. Sebelum kita berdoa, kita naikkan pujian seperti penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya dan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, bersyukur pada malam hari ini Tuhan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Seperti pujian, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar saat malam hari ini. Bahwa Engkaulah penolong yang selalu setia, penolong yang sejati di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau selalu terus setia di dalam setiap kehidupan kami. Tak ada balasan dari kami selain ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan. Ajarlah kami dan mampukan kami untuk kami boleh tetap setia mengikut Engkau. Untuk kami boleh tetap mengikut setia menjalani setiap proses daripada Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan senantiasa betul-betul kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini jika kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan Komsel Timotius MG ini. Ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan naikkan setiap pokok doa kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa dan negara kami Indonesia ini yang tercinta senantiasa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang terus menjunjung tinggi Pancasila,
dan terus menjunjung tinggi undang-undang dasar serta takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus melawat bangsa kami, Engkau terus memegang ya Tuhan bangsa kami, Engkau terus menyertai bangsa kami ya Tuhan, memimpin, menjauhkan dari segala perpecahan, menjauhkan dari segala berbagai bentuk perpecah belah bangsa kami Tuhan. Biarlah tetap persatuan boleh terjadi di atas bangsa kami. Biarlah terus ya Tuhan boleh tetap ada kedamaian di bangsa kami Indonesia yang tercinta. Berkati dari presiden, dari wakil presiden, dan sampai pemimpin yang terendah ya Tuhan. Biarlah semuanya ada dalam kontrol daripada Allah saja. Terima kasih Bapak di surga, juga kami menyerahkan ke dalam tamu Pilpres yang akan mendatang di tahun 2024 ini. Siapapun yang terpilih di dalam demokrasi nanti ya Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan untuk Engkau pilih menjadi pemimpin bangsa dan negara kami. Dan kami juga percaya dan imani kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwasannya Tuhan memberikan yang terbaik untuk memimpin bangsa kami ini lebih maju lagi ya Tuhan, lebih berkembang lagi untuk boleh merasakan damai sejahtera di atas bangsa kami, sehingga sukacita bangsa kami senantiasa terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap organisasi-organisasi kami ini, karena Tuhan terus memberkati baik Komsel Timotius, MK, dan semuanya, dan sebagainya, karena Tuhan terus memberkati. Juga suku kami yang tercinta, Tuhan memberkati. Biarlah umat-umatmu di sana senantiasa terus mereka datang kepada Tuhan, rindu akan lawan Tuhan, rindu akan pertolongan Tuhan. Dengan demikian, maka umatmu di sana terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tamu setiap para hamba Tuhan saat malam hari ini, baik para misionaris dalam negeri maupun luar negeri, dan para hamba Tuhan lainnya yang terus mengambil bagian, yang tidak pernah tahu lelah, capek untuk mengambil bagian melayani Engkau. Tuhan, mampukan terus mereka menjumlah segala kebutuhan. Biarlah setiap ajaran mereka senantiasa kembali kepada Alkitab dan betul-betul berpegang teguh pada iman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Gereja Tuhan juga kami serahkan ke dalam kamu. Biarlah gereja Tuhan yang di bangsa kami senantiasa terus kita boleh mencerminkan dan membawa nama baik Tuhan dan terus menjadi berkat di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapak di surga, dan pula juga setiap kami yang saat malam hari ini berbagai bentuk pergumulan, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang mendengarkan, melihat setiap kerinduan dan pergumulan kami saat malam hari ini. Kami datang kepada Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terkhusus buat hamba-Mu Usman saat malam hari ini, di mana dia akan merencanakan untuk melanjutkan studi. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, dan segala dana nanti yang dibutuhkan, kiranya Tuhan mencukupkan. Terima kasih juga berkati pelayanannya saat ini, agar senantiasa terus menjadi berkat dimanapun dia berada saat malam hari ini. Terima kasih berkati juga anak didik, agar anak didik yang dia didik di sana Tuhan, betul-betul mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu diberkati dengan selalu, diberkati dengan segala bentuk kesehatan dan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, demikian pula juga semua kami saat malam hari ini kami berdoa untuk keluarga kami saat malam hari ini yang tidak bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan memberkati mereka saat malam hari ini. Terima kasih, demikian pula juga pekerjaan dan perkuliahan yang saat ini kami sedang berkumpul tetap dana, pekerjaan kami dan keluarga kami. Tuhan memberkati kesehatan kami, atau terus juga senantiasa hadir dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, sehat-sehatkan kami ya Tuhan.
agar kami tetap bersuka cita, berkirang untuk tetap masuk di dalam hadirat Tuhan dan mencari wajah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami akan mengakhiri ibadah persekutuan Komsel Timotius United saat malam hari ini. Kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing, dan mungkin juga ada yang kami akan melanjutkan setiap kegiatan lainnya. Tuhan menolong kami, menyertai kami. Seperti firman Tuhan malam hari ini, Engkaulah penolong yang setia bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan saat malam hari ini. Ini dua permohonan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan saat malam hari ini. Dan kami terima janji berkat yang Tuhan sudah janjikan bagi kami sebagai jatah kami dari seluruh penjuru bumi. Jadilah atas kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup dan mengakhiri ibadah persekutuan saat malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang berdoa kepada Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.